Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai kalian kita mulai perkuliahan hari ini. Suara saya terdengar jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Suaranya tidak masuk. Masuk, Pak. Oke, saudara sekalian, hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih terkait dengan standar costing, yaitu bagaimana menganalisis terjadinya mixed variance dan zero variance, yaitu ketika barang yang kita hasilkan itu membutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga perkuliahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saudara sekalian, materi standar costing telah saudara pahami dimulai dari analisis biaya, yang mulai dari biaya bahan baku. Kalau selisih dua selisih berarti ada price variance dan juga quantity variance. Kemudian di PTK saudara akan mengenal selisih tarif atau rate variance, kemudian ada efisiensi variance. Kemudian di BOP, factory overhead, saudara bisa mengenal 3 selisih sampai 4 selisih. Ada selisih terkendalikan untuk 2 selisih dan juga selisih variabel. Dan sekalian, akuntansinya saudara juga sudah mempelajari dengan 2 metode, yaitu partial plan dan single plan. Hari ini kita akan sedikit menambahkan materi, yaitu terkait dengan selisih komposisi dan selisih hasil. Selisih ini terjadi ketika bahan baku yang digunakan untuk memproses satu unit produk itu membutuhkan lebih dari satu jenis bahan baku. Misalkan kita bisa atau sering melihat ya, ketika ada kemeja batik itu dikombinasikan dengan bahan lainnya, termasuk dari warna, motif, dan juga bahannya. Misalkan yang biasanya untuk kain polos dengan kain batik, kemudian ada juga dengan ada kaosnya dan seterusnya. Ya, variasi produk itu adalah ditujukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga bisa meningkatkan penjualan atau penghasilan dari perusahaan tersebut. Selisih yang mungkin terjadi ketika ada bahan baku lebih dari satu jenis, yaitu adalah pertama selisih komposisi bahan baku atau material mix variance, yang dihitung dari saudara akan menghitung membandingkan komposisi sesungguhnya dengan komposisi standar. Komposisi di sini dimaksudkan adalah misalkan ya, karena kita sudah biasa memproduksi pakaian atau kemeja tadi, misalkan itu kan misalkan satu unit kemeja itu membutuhkan, ini kemeja kombinasi ya, misalkan membutuhkan 1,5 meter kain batik, kemudian 1 atau 75 cm untuk kain motif lainnya. Nah, itu misalkan satu unit meja membutuhkan tadi kombinasi 1,5 meter kain batik dan 75 cm kain lainnya. Nah, dalam kenyataannya ketika kita misalkan membuat 100 kemeja, itu kan nanti kain motif dan kain batiknya itu akan dipotong sesuai dengan kebutuhan, baik secara manual maupun pakai mesin ya. Nanti dalam nyatanya bisa jadi akan kelebihan atau bisa jadi kekurangan yang nanti akan kita hitung menjadi komposisi sesungguhnya, yaitu kain yang digunakan itu senyatanya berapa. Nah, kalau pakai pemotongan manual itu sangat mungkin terjadi perbedaan ya, yang dimana misalkan selisih 1 mili kalikan 100 kali itu kan nantinya akan banyak sekali.
Nah, nanti akan bisa dihitung yaitu dengan membandingkan komposisi sesungguhnya dengan komposisi standar. Kemudian berikutnya adalah selisih hasil. Hasil ini juga terkait dengan output ya, yang dimana misalkan kalau kita punya bahan baku sekian, misalkan 1000 meter, 100 meter kain, itu seharusnya bisa menghasilkan berapa unit. Nah, standarnya ada, misalkan standarnya karena tadi 1,25 ya, setengah meter kain ini, kemudian 75 cm kain lainnya. Misalkan untuk setengah meter tadi berarti kan artinya 100 meter bisa menghasilkan dibagi 1,5 meter berarti jadi berapa. Kemudian dibandingkan dengan nanti hasil sesungguhnya, ternyata setelah melalui proses pembuatan hasilnya kok hanya sekian. Nah, itu bisa lebih besar juga bisa lebih kecil. Nanti tergantung ada kerusakan dan juga tadi pemotongan yang berbeda dan seterusnya. Nah, hasil ini bisa kita analisis yaitu menjadi selisih hasil, dan hasil ini nanti akan terkait dengan bahan baku dan juga tenaga kerja termasuk overhead pabrik. Ya, kalau terkait dengan tenaga kerja berarti seharusnya misalkan 1000 jam tenaga kerja seharusnya bisa menghasilkan berapa kain, tapi kenyataannya kok produk yang dihasilkan hanya sekian. Itu namanya terjadi selisih. Jadi selain selisih yang sudah kita kenal sebelumnya, ketika ada bahan baku yang lebih dari satu jenis, maka saya akan menambahkan beberapa analisis biaya yang tampak di slide tersebut, yaitu ada selisih komposisi, selisih hasil. Selisih hasil pun bisa dianalisis lagi, yaitu selisih hasil bahan baku, selisih hasil tenaga kerja, dan juga selisih hasil overhead pabrik. Mari kita lihat contohnya, saudara sekalian. Saudara bisa download terlebih dahulu, kalau sudah berarti tinggal dibaca. Misalkan ada satu perusahaan garment yang menghasilkan pakaian anak-anak menggunakan sistem harga pokok standar. Dan ternyata menggunakan dua jenis kain, yaitu kain motif dan kain polos. Ini adalah produknya pakaian anak-anak yang menggunakan dua jenis bahan baku, yaitu kain motif dan kain polos. Kapasitas normalnya per bulan adalah 2.500 helai pakaian yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik yang disusun berdasarkan jam mesin berjumlah 3.500, di mana 60%-nya adalah variabel. Nah, ini di sini adalah harga pokok standar, di mana masing-masing jenis biaya akan diketahui standarnya berapa untuk menghasilkan satu helai pakaian anak-anak tadi. Kain motifnya yang digunakan adalah 1,5 meter kalikan harganya adalah 12.000, kemudian setengah meter 14.000. Kalau dilihat ya mungkin ukuran kita secara normal ya mungkin kalau saya 1,5 kain itu cukup ya. Kalau saudara yang gede mungkin yang memang 2 meter kalau ditambahkan ya. Kemudian harga per kain ini ya macam-macam, ini karena kain motif 12.000, kain polos 14.000. Sehingga ketika dihitung rupiahnya untuk bahan baku adalah 25.000. Ya, diperoleh dari yang kain motif 18.000, kain polosnya 7.000. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 5 jam kerja. Kemudian per tarifnya adalah 2.000 per jam, sehingga per helai adalah membutuhkan 10.000. Overheadnya bisa dibagi, dirinci, variabel dan tetap adalah 15.000, sehingga satu helai pakaian anak-anak ternyata harga pokoknya adalah 50.000. Kemudian itu tadi adalah biaya standarnya. Berikutnya adalah biaya sesungguhnya. Satu periode ternyata menghasilkan 2.490 helai dengan biaya sebagai berikut, yaitu kain motifnya adalah 3.740 meter dengan harga 12.000, dan kain polosnya adalah 1.250 meter, harganya adalah 13.990. Kalau saudara sekilas harga itu ada perbedaan,
ada yang tidak. Oleh untuk kuantitasnya kita belum tahu persis ya, nanti kan kita akan hitung selisih komposisinya. Kemudian gaji dan upah 24.910.000 dengan jam kerja langsungnya adalah 12.455. Sementara BOP sesungguhnya adalah 37.324.400 dengan 9.996 jam mesin. Dengan data tersebut kita akan menghitung yang pertama adalah selisih yang terjadi, kemudian nanti akan dihitung selisihnya semakin rinci, baik dari selisih bahan bakunya, kemudian PTK dan juga selisih BOP. Jadi tetap yang dihitung adalah 3 selisih biaya tersebut, yaitu mulai dari selisih bahan baku, kemudian selisih PTK dan seterusnya. Untuk yang pertama adalah bahan baku. Kita yang pertama adalah menghitung terlebih dahulu pemakaian sesungguhnya. Kalau standarnya kan jelas tadi ya, yaitu berapa standarnya, kita lihat ke atas lagi. Di sini yang dibutuhkan adalah 25.000, tapi kan ada rincian ya. Di sini ada kain motif dan kain polos. Hati-hati, ada 2 jenis bahan baku yang digunakan. Kemudian maka di sini dihitung pemakaian juga demikian, yang kain motif berapa, kemudian kain polos berapa. Jadi hitung ini berdasarkan data biaya sesungguhnya, yaitu membutuhkan atau menggunakan 3.750 meter dengan harga sekian ya. Kemudian untuk kain motif juga, kain polosnya adalah 1.250 meter dengan harga 13.990. Sehingga total pemakaiannya adalah 4.990 meter dengan total biaya 62.367.500. Biaya standar tadi ada di soal, kemudian di sini adalah perhitungan biaya sesungguhnya untuk bahan baku. Maka berikutnya adalah dibandingkan ya. Ya, untuk bahan baku ini satu selisih kalau saudara lihat di layar. Untuk perhitungan atau analisis selisih biaya dengan pendekatan satu selisih, sehingga hanya diketahui selisih untuk bahan baku berapa, selisih PTK berapa, dan selisih BOP berapa. Kemudian total selisih adalah berapa. Untuk bahan baku, harga pokok standarnya adalah 62250, diperoleh dari tadi apa namanya kan yang dibutuhkan untuk menghasilkan 2490 itu per helainya adalah 25.000. PTK adalah 10.000, kemudian BOP adalah 15.000. Yang di sebelah sini ada di data soal ya. Kemudian sesungguhnya juga di data soal berikutnya, yaitu untuk bahan baku barusan kita hitung, yaitu 62367.500, kemudian PTK dihitung 24910, yaitu yang ketiga adalah untuk BOP. Bandingkan harga pokok standar, yaitu biaya standar dan biaya sesungguhnya. Ternyata untuk bahan baku adalah selisih 117.500, lebih besar dari sesungguhnya lebih besar dari standar, sehingga di sini adalah dalam kurung yang berarti selisih rugi atau unfavorable. Demikian juga untuk BTK dan untuk BTK ya. Ini adalah selisih rugi 10.000 atau unfavorable. Sementara untuk BOP adalah favorable atau selisih menguntungkan. Ketika dijumlahkan adalah tinggal selisih rugi sebesar 97.900 rupiah. Ini adalah perhitungan selisih biaya dengan pendekatan satu selisih. Bagaimana ketika kita rinci lagi? Maka yang kita lakukan pertama adalah menghitung selisih harga bahan baku. Dan dirinci untuk per jenis kain ya. Ini sudah sering saudara lakukan sebelumnya, yaitu tinggal membandingkan harga standar dengan harga sesungguhnya, kemudian kalikan kuantitas sesungguhnya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk motif harganya sama sehingga tidak ada selisih antara harga standar dengan harga sesungguhnya. Sementara polos harga sesungguhnya lebih rendah, artinya lebih hemat,
maka disebut selisih favorable. Ya, selisih harga bahan bakunya adalah favorable. Ya. 12.500. Selisih kuantitasnya itu karena menggunakan dua jenis bahan baku, maka berubah menjadi selisih komposisi bahan baku, di mana perhitungannya adalah seperti tampak berikut, yaitu selisih komposisi bahan baku atau namanya tadi adalah mix variance, material mix variance, yaitu membandingkan komposisi sesungguhnya dengan komposisi standar. Komposisi sesungguhnya ini di data ya, tadi kain motif itu menggunakan 3.740 meter. Sementara polos adalah 1.250 meter. Oke. Kemudian dikurangi dengan komposisi standar. Kok di sini ada 75% kali 4990. 4990 dari mana? 75% dari mana? Di sini di bawah ada keterangan bahwa tadi untuk menghasilkan satu helai pakaian itu membutuhkan kain motif 1,5 meter, sementara kain polos adalah 0,5 meter. Kalau di persentase komposisinya, berarti kain motif itu adalah 75%, yaitu 1,5 dari 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena 1,5 tambah setengah itu kan 2 meter. Dan kain motifnya adalah 1,5 bagi 2 itu artinya 75%. Kemudian kain motifnya kain polosnya adalah 25%. Itu untuk menentukan 75% dan 25% ini. Nah, kalau yang standar 4990 dari mana? 4990 ini sebenarnya adalah pertambahan dari 3740 dan 1250. Jadi kalau ini adalah sesungguhnya, ini kalau komposisi dari dari penggunaan sesungguhnya itu kalau standarnya itu harusnya berapa, itu untuk menjawab demikian. Berarti ini ya, ini dijumlahkan saja, ini pasti akan ketemu 4990. Kemudian ini adalah harga standarnya, untuk motif adalah 12.000, kemudian untuk polosnya adalah 14.000. Sehingga di sini untuk motif adalah favorable 30.000, kemudian untuk polos adalah 35.000 unfavorable. Dan selisih komposisi bahan bakunya adalah unfavorable 5.000. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk menghitung selisih komposisi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Kita lanjutkan selisih hasil bahan baku. Selisih hasil bahan baku adalah hasil sesungguhnya dikurangi hasil standar dikalikan bahan baku standar per unit hasil. Hati-hati, hasil sesungguhnya adalah 2490, ada di soal. Hasil standarnya ini perlu perhitungan. Perhitungannya ada di bawah ini. Setiap 2 meter kain, tadi adalah motif dan polos, dapat menghasilkan 1. Jika yang digunakan kain itu adalah 4990, maka seharusnya bisa menghasilkan berapa helai? Itu adalah pertanyaan untuk mencari hasil standar. 4990 itu adalah pemakaian sesungguhnya kain. Kain apa tadi? Kain motif 3740, polosnya 1250. Sehingga pemakaian kain adalah 4990. 4990 kain itu seharusnya bisa menghasilkan berapa helai? Maka dibagi 2. Kenapa 2? Karena setiap helai pakaian itu membutuhkan 2 meter. Sehingga hasil standarnya adalah 2495. Nah, ketemu 2495.
dan hasil sesungguhnya hanya 2490, berarti ada selisih 5. Ya, selisih 5 ini adalah selisih yang tidak menguntungkan karena standarnya adalah lebih tinggi, 2495 kok jadinya hanya 2490. Nah, kalikan yaitu biaya standarnya untuk bahan baku adalah 25.000, ini di soal juga ya. Untuk satu helai yaitu 25.000 kalikan 5 sehingga selisihnya adalah 125.000 unfavorable. Jadi di selisih bahan baku di sini ada 3 selisih, selisih harga, selisih komposisi, dan selisih hasil. Ketika nanti digabungkan jadi satu selisih harus sama dengan perhitungan selisih di awal tadi. Ya. Selisih hasil adalah demikian cara perhitungannya, yaitu membandingkan hasil sesungguhnya. Hati-hati ya. Adalah hasil sesungguhnya, kemudian di sini adalah hasil standar. Ini dihitung ya. Perhitungannya ada di bawah, yaitu penggunaan kain sesungguhnya dibagi 2. 2 karena satu helai kain itu membutuhkan 2 meter. Ya, ada pertanyaan, saudara? Belum, Pak. Oke, lanjut. Untuk selisih BTK berikutnya, untuk selisih tarif dan selisih jam kerja atau labor rate variance dan labor efficiency variance ini tidak beda, yaitu saudara membandingkan kalau selisih tarif ya tarif standar dengan tarif sesungguhnya kalikan jam kerja sesungguhnya. Ini kebetulan 0 karena sama tarifnya. Kemudian selisih efisiensi itu favorable karena jam kerja sesungguhnya lebih rendah daripada jam kerja standar. Tinggal dihitung saja. Nah, yang berbeda di sini, ini kalau di selisih hasil bahan baku sudah ketemu hasil standarnya berapa, ini tinggal dipakai. Ya, hasil sesungguhnya kurangi hasil standar kalikan 10.000. Ya. Sama dengan 50.000. Jadi kalau yang agak panjang tadi memang di bahan baku, karena untuk perhitungan pertama di bahan baku ada selisih komposisi, kemudian yang kedua ada selisih hasil, di mana saudara harus mencari hasil standarnya terlebih dahulu. Kalau hasil sesungguhnya dan hasil standar sudah ketemu, maka tinggal dipakai untuk biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead. Ya, perhitungannya sama, A dan B-nya, kemudian C-nya, hasil sesungguhnya kurangi hasil standar kalikan BTK standar per unit hasil. Demikian juga untuk BOP, ya. Untuk BOP ini kalau menggunakan 2 selisih, ada selisih terkendali, kemudian ada selisih volume, tinggal dimasukkan ke masing-masing rumus ya. Untuk selisih terkendali adalah BOP sesungguhnya kurangi kapasitas normal kalikan tarif, kemudian ada kuantitas standar ya, kapasitas standar kalikan tarif variabel, TT adalah tarif tetap. Kemudian selisih volume adalah kapasitas normal dikurangi kapasitas standar. Di sini ada perhitungan untuk kapasitas standarnya 2495 kali 4. Kemudian tarif tetap, tarif variabel ada di soal, tinggal dimasukkan. Kalau rumusnya belum ingat ya harus diingat. Kalau 3 selisih juga demikian, ada selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. 4 selisih itu ya selisih efisiensinya dibagi 2, yaitu efisiensi tetap dan efisiensi variabel. Kemudian selisih hasilnya sama dengan tadi selisih hasil bahan baku dan selisih hasil BTK, yaitu tinggal mengalihkan tarif BOP standar per unitnya berapa. Ini di soal 15.000, kemudian ini tadi sudah dihitung untuk selisih hasil bahan baku dan juga selisih hasil tenaga kerja. Sehingga kalau diringkas tadi semua selisih perhitungan kita untuk selisih bahan baku ya. Karena tadi satu selisih adalah 117.500 unfavorable, ketika dirinci ya selisih harganya adalah favorable 12.500, kemudian selisih komposisinya 5.000 unfavorable, kemudian selisih hasilnya adalah unfavorable 125.000. Ini kalau digabung adalah
unfavorable 117.500. Kemudian selisih BTK juga demikian, selisih tarifnya adalah 0, selisih efisiensinya adalah favorable 40.000, sementara selisih hasil tenaga kerjanya adalah unfavorable 50.000, sehingga menjadi selisih unfavorable yaitu 10.000. Kemudian di BOP ini ada 3 selisih, 4 selisih, 2 selisih. Ketika digabungkan ya akan menjadi selisihnya adalah 29.600 yaitu favorable. Selisih hasilnya adalah 75.000 unfavorable. Kemudian di paling bawah ini adalah contoh yang lainnya dan bisa dikerjakan ketika saudara sudah paham ya. Dan di sini adalah menggunakan 3 jenis bahan baku. Oke, saudara sekalian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk perhitungan selisih komposisi dan selisih hasil. Tidak ada, saudara sekalian. Berarti saudara bisa melanjutkan ke soal yang kedua ini untuk dicoba. Nanti jam 8:30 coba saudara nanti kita bahas ya hasilnya. Yaitu PT-ABC, yaitu menghitung harga pokok dengan menggunakan harga pokok standar. Ini kurang lebih sama datanya ya dengan soal tadi. Kemudian ini menghasilkan, ini unit hasilnya adalah 2050 batang coklat. Dan pemakaiannya ini membuat apa ini? Menghasilkan 1 batang coklat dengan bahan baku coklat kacang gula. Oke, hasilnya adalah 2050 batang coklat dengan pemakaian adalah seperti ini. Kemudian saudara diminta menghitung selisih biaya bahan baku yang terjadi. Tentu yang di sini adalah karena contohnya adalah bahan baku, berarti ada selisih harga kalau ada, kalau tidak ada ya berarti selisih ada semua ya. Ini selisih harga ada, selisih komposisi dan juga selisih hasil. Kemudian yang soal kedua di sini lebih ditambahkan ya, berarti datanya terkait dengan jam tenaga kerja dan juga BOP dan BTK ya. Oke. Coba kita langsung kerjakan, apakah saudara bisa? Berani mencoba langsung? Halo? Saudara tinggal menghitung yang pertama tadi, soal pertama saudara diminta menghitung selisih bahan baku, yaitu material variance ya. Berarti ada yang pertama adalah material price variance. Kemudian yang kedua tadi adalah material mix variance, dan yang ketiga adalah material yield variance. Nah, material price variance tadi bahannya kan ada 3 ya, tinggal dihitung untuk bahan A, B, C. Kemudian material mix variance tadi juga dihitung terlebih dahulu ya, sehingga nanti akan ketemu ya. Ini sekilas adalah demikian cara mengerjakannya. Coba saudara pahami soalnya, kemudian lihat contohnya tadi dan mencoba untuk dikerjakan. Demikian ya saudara sekalian, kita cukupkan untuk Zoom meetingnya. Saudara lanjutkan untuk mengerjakan nanti setengah jam ya, berarti kita akan melihat hasilnya. Bisa kita diskusikan di grup WA saja biar lebih lebih simpel ya. Begitu saudara ya.
Terima kasih. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.